iman beliau. Kita lihat bagaimana beliau dengan gigihnya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengirimkan putra-putranya belajar di sumbernya Ahlussunnah wal Jamaah di Tarimul Ghanam, Habib Ahmad, Habib Abdullah, dan mudah-mudahan adik-adiknya menyusul insyaallah belajar di Tarim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, amal saleh, belajar, ibadah, mengajar, dakwah ilallah itu kesibukan beliau. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahum firdausi, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang-orang seperti yang disebutkan tadi, beriman dan beramal saleh, mudah-mudahan beliau masuk di dalamnya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, tempat tinggalnya setelah meninggal surga Firdaus. Surga Firdaus. Ditambah lagi penyakit yang beliau derita, tidak ada hentinya penyakit demi penyakit, datang pergi, dan beliau selalu senyum ketika kita tanya. Sabir, syakir, orang yang sabar dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi saksi, saya dan teman-teman ahbab menjadi saksi beliau minas shalihin. Beliau menadai orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti beliau banyak menghibur umat Nabi dengan ceramahnya. Mudah-mudahan Allah hibur beliau di awal kubur dan malam ini, malam pertama beliau dikubur, mudah-mudahan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya yang dikatakan innalillahil malaika, Allah punya malaikat namanya malaikat surur. Malaikat surur diciptakan oleh Allah. Malaikat ini setiap kita menggembirakan saudara kita mukmin, setiap kita menggembirakan orang mukmin, Allah ciptakan di sifat gembira itu malaikat namanya surur. Kita gembirakan lagi orang mukmin, diciptakan lagi oleh Allah malaikat yang diberi nama surur. Tugas malaikat ini menunggu ketika dia meninggal. Di alam kubur malam pertama, keluarga kita meninggalkan kita, orang-orang yang cinta kepada kita meninggalkan kita. Gak ada menemani kita di sana kecuali kita sendiri dan amal kita. Datang malaikat surur sebelum datang mungkar nakir yang menakutkan. Wajah yang senyum, wajah yang berseri-seri, wajah penuh penghibur. Bertanyalah si mayit, mana anta? Siapa kamu? Kalau ana surur, saya malaikat surur yang Allah ciptakan atas amal kamu ketika menyenangkan hati orang mukmin. Tugas saya menemani kamu di kubur, menghibur kamu di kubur. Dan ketika kamu dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat, tugas saya menemani kamu. Ketika kamu jalan di sirat, tugas saya menemani kamu. Tidak boleh saya lepas kecuali kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan berapa banyak beliau menghibur dengan ceramahnya, dengan mau'izah hasanahnya, sehingga majelis menjadi indah. Majelis orang yang ngantuk menjadi hilang ngantuknya. Kemudian beliau berikan mau'izah, siraman-siraman rohani yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terima. Allah catat sebagai amal saleh, Allah catat sebagai penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakam dan masih banyak lagi keistimewaan beliau, dan kita disuruh oleh Allah, oleh Rasul untuk menceritakan kebaikan yang sudah meninggal. Udkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan yang sudah meninggal. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kejelekan seseorang bukan tugas saya dan Anda untuk menghisapnya, bukan tugas saya dan Anda untuk menilainya.
Tugas kita husnul dzan, semua kejelekannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu manusia pun yang tidak ada salah. Manal ladzi ma sa'aqat wa manal ladzi husna faqat. Siapa yang tidak pernah salah, siapa yang selalu baik, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama Al-Faqih bersama beliau, saya tidak pernah dengar beliau menceritakan kejelekan orang. Saya tidak pernah dengar beliau menceritakan kejelekan orang. Lain dengan kita duduk dengan yang lain. Tidak ada setengah jam kecuali sudah 10 orang sudah dibahas di majelis itu. Gak dulu 1 jam, kadang-kadang sudah 20 orang dibahas di situ. Alhamdulillah, inilah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diingini kebaikan oleh Allah. Idza aradallahu bi'abdihi khairan basarahu bi'uyubi nafsih. Jika Allah cinta kepada hamba, maka hamba tersebut diperlihatkan kejelekan dirinya, sehingga dia sibuk memperbaiki dirinya. Ditutup oleh Allah kejelekan. Semua orang baik di hadapannya. Rajul masya Allah, rajul la ilallah, rajul ustaz, rajul masya Allah haji, rajul ahli Quran, ahli sholawat. Semua orang baik di hadapannya. Yang jelek siapa? Dirinya. Dirinya yang jelek. Inilah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga dia sibuk memperbaiki sifat-sifat yang jelek atas dirinya, sehingga dia semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jika orang benci, Allah benci seseorang, Allah tutup kejelekannya, Allah buka kejelekan orang, sehingga dia lupa atas sifat yang jelek. Di dirinya ada hasud, dia gak bahas itu. Di dirinya ada kibir, dia gak bahas itu. Dirinya ada riya, dia gak bahas itu. Tapi yang dia bahas, yang dia koreksi, yang dia nilai kejelekan bulan. Gak ada yang baik di mana. Semua orang ada cacatnya, semua dibahas oleh dia. Naudzubillah, ini orang yang tidak dicintai oleh Allah. Berapa 20 tahun lebih saya bersama beliau berdakwah, tidak pernah, saya tidak ingat, sekarang ini saya tidak pernah ingat beliau bahas orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Inilah orang muslim, kata Nabi. Orang muslim itu orang yang tidak pernah mencaci orang muslim, tidak pernah melaknat orang muslim, tidak pernah menzalimi orang muslim. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Allah masukkan dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka nanti setelah meninggal surga firdaus. Cintanya pada aulia, kita bisa lihat sendiri bagaimana beliau, setiap ada ulama datang, beliau paksa untuk masuk ke kota Alas Tengah ini. Maka semua penduduk Alas Tengah punya hutang jasa kepada beliau. Siapa yang membawa para habab ini masuk ke Alas Tengah? Siapa yang membawa para dai masuk ke Alas Tengah? Al-Habib Salim, kalau nggak salah, masuk ke Alas Tengah. Al-Habib Qadim As-Segaf masuk ke Alas Tengah. Para dai, para ulama masuk ke Alas Tengah. Siapa yang mengundang beliau? Maka kita hutang budi kepada beliau. Berkat beliau orang-orang soleh datang ke tempat kita, seperti zaman kakek beliau Al-Habib Ahmad Ba'ali. Banyak orang-orang soleh datang ke kota ini, datang ke Alas Tengah yang terpencil ini, karena melihat ada Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali. Dan setelah beliau ada di sini, Habib Abdurrahman, juga terulang lagi hal itu. Datang para habaib, datang para ulama ke Alas Tengah, karena ada undangan dari Habib Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad Ba'ali. Mudah-mudahan semua amal baik beliau dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kirimkan kabar-kabar yang indah dari keluarganya, putra-putranya, Habib Ahmad, Habib Abdullah, dan semuanya.
Allah beri tambahan taufik, Allah beri tambahan hidayah. Pondok pesantren yang beliau asuh, madrasah dan lembaga yang beliau asuh, mudah-mudahan menjadi sedekahun jariyah, dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan kembali Habib Abdurrahman yang baru, Habib Abdurrahman yang berdakwah dengan sejuk dan indah dan mengabdi kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggal bisa menggembirakan beliau, bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasyhadu billah, kita saksikan kepada Allah, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau minas salihin. Beliau termasuk orang saleh. Beliau minal muhibbin. Beliau orang-orang yang cinta kepada auliya salihin. Beliau orang-orang yang mutawadhiin, termasuk orang-orang yang tawadhu. Maka mudah-mudahan penyaksian ini menjadi tambahan amal saleh beliau, tambahan kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan yang sempurna, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, Kau beri taufik hidayah kepada orang-orang yang Kau cintai, sehingga mereka menjadi orang-orang baik di sisimu, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisimu. Wafiqna lil khair, beri kami hidayah ya Allah, bantulah kami untuk menjadi seperti mereka, orang-orang saleh.